Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nuraida dengan NIM 1732412507 akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Nah, untuk siklus menstruasi adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada sistem reproduksi wanita sebagai persiapan untuk kehamilan. Rata-rata berlangsung 28 hari atau bisa dengan 21 sampai 35 hari. Siklus ini diatur oleh interaksi hormon dari hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus. Yang pertama ada fase menstruasi, terjadi 1 sampai dengan 5 hari. Hal tersebut terjadi peluruhan lapisan endometrium dinding rahim akibat turunnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Darah, jaringan, dan sel-sel endometrium dikeluarkan melalui vagina. Yang kedua ada fase folikuler, hari 6 sampai 13. Hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Folikel menghasilkan estrogen yang menebalkan kembali endometrium sebagai persiapan implantasi. Pada akhir fase terjadi pematangan satu folikel dominan. Yang ketiga ada fase ovulasi, terjadi hari ke-14 pada siklus 28 hari. Peningkatan tajam hormon LH memicu pecahnya folikel matang. Ovum atau sel telur dilepaskan dari ovarium menuju tuba falopi untuk siap dibuahi. Yang keempat ada fase luteal, terjadi pada hari ke-15 sampai dengan 28 hari. Folikel yang terpecah berubah menjadi korpus luteum menghasilkan progesteron dan sedikit estrogen. Progesteron membuat endometrium lebih tebal, kaya pembuluh darah, dan siap menerima embrio. Jika tidak terjadi pembuahan korpus luteum, generasi hormon progesteron dan estrogen turun, endometrium luruh. Menstruasi berikutnya dimulai jika terjadi pembuahan korpus luteum tetap aktif karena adanya hormon HCG dari embrio. Endometrium tetap terjaga untuk kehamilan. Selanjutnya, siklus reproduksi wanita dikendalikan oleh interaksi hormon yang mempengaruhi ovarium, endometrium, serta regulasi hormonal. Hipotalamus menghasilkan GnRH. GnRH merangsang hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH. Nah, FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium, LH memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen menebalkan endometrium atau disebut dengan fase proliferasi. Progesteron mematangkan endometrium agar siap implantasi atau fase sekretory. Nah, pengaruh pada siklus ovarium, fase folikuler, hari 1 sampai 13, FSH merangsang folikel menghasilkan estrogen. Estrogen meningkat memberi umpan balik negatif ke FSH supaya hanya satu folikel dominan yang matang. Fase ovulasi hari 14, estrogen yang tinggi memberi umpan balik positif ke hipofisis. Lonjakan LH surge, folikel pecah, ovulasi. Fase luteal hari 15 sampai dengan 28, folikel pecah jadi korpus luteum menghasilkan progesteron dan estrogen. Jika tidak ada pembuahan korpus luteum, generasi hormon turun, siklus baru dimulai. Pengaruh pada siklus endometrium, fase menstruasi hari 1 sampai 5, estrogen dan progesteron rendah, endometrium luruh. Lanjut menstruasi. Fase proliferatif hari 6 sampai 13, estrogen dari folikel merangsang penebalan endometrium, pembuluh darah dan kelenjar mulai membentuk. Fase
sekretory hari 15 sampai dengan 28. Progesteron dari corpus luteum membuat endometrium tebal kayak pembuluh darah dan kelenjar mensekresikan nutrisi siap menerima embrio. Jika tidak ada pembuahan, hormon turun, endometrium luluh, menstruasi dan terjadi menstruasi lagi. Jadi, FSH dan LH mengatur perkembangan folikel dan ovulasi siklus ovarium, sedangkan estrogen dan progesteron mengatur perubahan pada endometrium atau siklus uterus.